Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Tersia Kadir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Problematika Kesulitan Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik kelas 4 di SDN 81 Sipatana. Baik, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur atau mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Dari banyaknya peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran, mereka memiliki perbedaan individual dan tingkah laku yang tidak sama. Aktivitas belajar peserta didik tidak selamanya berlangsung secara wajar. Kadang lancar, kadang tidak, kadang cepat menangkap apa yang telah dipelajari, dan kadang juga terasa amat sulit. Sementara itu, sekolah juga belum memiliki instrumen pemetaan yang lengkap dalam mengetahui kemampuan rata-rata peserta didik, sehingga peserta didik yang berkemampuan kurang tidak dapat diketahui secara menyeluruh. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki kemampuan yang kurang tidak mempunyai kesempatan yang memadai yang sesuai dengan kapasitasnya. Maka dari sinilah kemudian timbul apa yang disebut dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan kondisi di mana siswa mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan proses pembelajaran dan juga peserta didik tidak mampu melakukan tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan. Dan yang menjadi problematika kesulitan belajar siswa di sekolah dasar adalah salah satunya pada pembelajaran tematik. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang mengaitkan beberapa kompetensi dasar dan indikator kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pelajaran yang menjadi satu kesatuan dalam suatu tema. Pembelajaran tematik ini terbilang masih cukup baru, sehingga implementasinya belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran, seperti siswa kesulitan dalam memahami materi, siswa kesulitan dalam membedakan mata pelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran. Kemudian, sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pembelajaran belum terlaksana secara optimal, dan juga media dan model pembelajaran yang masih belum bervariasi dan masih bersifat monoton sehingga siswa gampang merasa bosan. Karena itu, keberadaan guru di sekolah yang berperan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal, terutama masalah kesulitan belajar, harus senantiasa mendapat perhatian yang serius agar kesulitan belajar tersebut dapat segera diatasi. Dari sini, peran guru, khususnya guru kelas di sekolah, mulai diperlukan dan bukan saja untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, akan tetapi juga membantu guru dalam mengenal siswanya secara lebih dalam sehingga akan tercipta proses pembelajaran yang lebih sistematis dan bermutu dalam pembelajaran tematik. Karena pembelajaran tematik ini sangat tepat diterapkan pada jenjang sekolah dasar, maka diharapkan pembelajaran ini dapat meningkatkan setiap aspek penilaian, baik itu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Agar ketiga aspek ini dapat meningkat, maka kita perlu melihat bagaimana aspek materi pembelajaran, aspek pengalaman belajar, aspek metode pembelajaran, aspek media pembelajaran, dan aspek sumber pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka identifikasi masalah yang ditemukan adalah yang pertama, kesulitan belajar.
di mana kesulitan belajar siswa pada pembelajaran tematik masih sulit. Yang kedua, mengenai materi pembelajaran. Siswa masih sulit memahami ataupun membedakan materi pembelajaran pada pembelajaran tematik. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam pembelajaran tematik masih kurang memadai. Dan yang keempat, media dan model pembelajaran. Penggunaan media dan model pembelajaran pada pembelajaran tematik belum bervariasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah yang pertama, bagaimana kesulitan belajar yang dihadapi siswa pada pembelajaran tematik di SDN 81 Sipatana. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran tematik di SDN 81 Sipatana. Dan yang ketiga, bagaimana solusi atau upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran tematik di SDN 81 Sipatana. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menelaah kesulitan belajar yang dihadapi siswa pada pembelajaran tematik di SDN 81 Sipatana. Yang kedua, untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran tematik di SDN 81 Sipatana. Dan yang ketiga adalah untuk menelaah solusi atau upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran tematik di SDN 81 Sipatana. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Untuk lebih jelasnya mengenai manfaat tersebut dapat saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoretis. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi sekolah, guru, orang tua maupun masyarakat. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi menjadi manfaat bagi guru dan bagi sekolah. Yang pertama, manfaat bagi guru. Diharapkan guru dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran tematik dan memberikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan agar dapat meningkatkan keaktifan, pemahaman, dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran untuk menunjang keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah manfaat bagi sekolah. Diharapkan sekolah dapat lebih meningkatkan kualitas belajar pada pembelajaran tematik dan juga dapat mengatasi setiap adanya kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah kesulitan belajar. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu learning disability, yang artinya berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability yang artinya kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Menurut Surya dan Helen, ada beberapa ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas yang diberikan guru, siswa selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan dusta.
Kemudian yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu teman yang sedang belajar, mengasingkan diri, dan tidak mau bekerja sama. Kemudian yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi, kesulitan belajar pada siswa merupakan ketidakmampuan siswa karena suatu hal yang menunjukkan kesulitan dalam proses belajarnya. Sehingga siswa yang mengalami kesulitan belajar membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus untuk mendapatkan hasil yang baik dalam belajar. Yang kedua, faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Ahmadi dan Supriyono 2004, menggolongkan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Yang pertama, faktor intern atau faktor dari dalam manusia itu sendiri, yaitu yang pertama faktor fisiologi. Faktor fisiologi ini terdiri dari 3, yaitu faktor karena sakit, yang kedua karena kurang sehat, dan yang ketiga adalah karena cacat tubuh. Yang pertama karena sakit. Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisik sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya, rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat diteruskan ke otak. Yang kedua, karena kurang sehat. Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah capek, konsentrasi hilang, dan sebagainya. Karena hal ini, maka penerimaan dan proses pelajaran berkurang, saraf otak tidak mampu bekerja dengan optimal. Dan yang ketiga, karena cacat tubuh. Misalnya, anak yang cacat pendengarannya, maka ditempatkan pada deretan paling depan, agar suara guru masih bisa didengar. Dan yang kedua adalah faktor psikologis karena rohani. Faktor psikologis juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, intelijensi. Anak yang IQ-nya tinggi dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi. Anak yang normal 90-100 dapat menamatkan SD tepat pada waktunya. Mereka yang memiliki IQ 110-140 itu cerdas, dan 140 ke atas adalah jenius, dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Mereka yang mempunyai IQ kurang dari 90 tergolong lemah mental, dan anak inilah yang banyak mengalami kesulitan belajar. Yang kedua adalah bakat. Bakat merupakan potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir yang berbeda setiap individu. Misalnya, seseorang yang berbakat musik mungkin di bidang lain akan ketinggalan. Yang ketiga adalah minat. Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pembelajaran akan timbul kesulitan belajar. Yang keempat adalah motivasi. Menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga makin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya. Dan yang keempat adalah faktor kesehatan mental. Kesehatan mental dan ketenangan emosi akan menimbulkan hasil belajar yang baik. Dan yang keenam adalah tipe-tipe khusus seorang pelajar. Tipe-tipe khusus seorang pelajar diantaranya adalah tipe visual atau melihat, kemudian tipe auditif atau mendengar, dan tipe motorik atau gerakan. Selanjutnya adalah faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar manusia. Faktor ini terdiri dari yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan salah satu bagian di lingkungan sosial. Dan lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Keluarga ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama faktor orang tua. Dari cara mendidik anak, pada umumnya sikap orang tua yang kejam, otoriter, acuh tak acuh, kurang perhatian, lemah dan suka memanjakan anak, tidak memberikan dorongan kepada anaknya hingga anaknya menyukai belajar. Bahkan karena sikap orang tua yang salah membuat anak benci belajar.
Faktor hubungan orang tua dan anak sangat penting untuk menentukan kemampuan belajar anak, seperti kasih sayang, pengertian, bersikap keras, memanjakan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang kedua, suasana rumah atau keluarga. Suasana rumah atau keluarga yang ramai tidak mungkin anak dapat belajar dengan baik karena terganggunya konsentrasi. Demikian juga dengan suasana rumah yang tegang atau banyak cekcok dan keluarga yang membisu akan membuat anak tidak sehat mental. Dan yang ketiga adalah keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi yang kurang akan mengganggu kelancaran belajar. Demikian juga dengan ekonomi yang berlebihan, anak akan segan belajar dan lebih memilih bersenang-senang. Kemudian yang kedua adalah faktor sekolah. Guru yang tidak qualified, alat pelajaran yang kurang lengkap, kondisi gedung tempat belajar siswa yang tidak sesuai dengan kesehatan, kurikulum yang kurang baik seperti bahannya terlalu tinggi, waktu sekolah tidak di pagi hari, dan kurangnya disiplin akan menghambat keberhasilan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, faktor media massa dan lingkungan. Anak yang terlalu sering melihat TV atau membaca komik akan mengganggu tugas belajarnya. Apalagi jika ditambah dengan lingkungan sosial seperti teman bergaul yang salah, kehidupan dan aktivitas masyarakat yang tidak baik. Selanjutnya yang ketiga adalah usaha guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Dengan demikian, kompleksnya kesulitan belajar yang mungkin dihadapi seorang tenaga pengajar, maka seorang tenaga pengajar mutlak memperkaya kompetensinya dengan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai jenis kesulitan belajar yang mungkin ada di lapangan. Usaha guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, data dokumen hasil belajar. Yang kedua, menganalisis absensi siswa di dalam kelas. Yang ketiga, mengadakan wawancara dengan siswa. Yang keempat, menyebar angket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar. Dan yang kelima adalah tes untuk mengetahui data tentang kesulitan belajar atau masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah diagnosis. Diagnosis adalah penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Kegiatan diagnosis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu. Yang kedua, membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal yang diperoleh. Kemudian yang ketiga adalah prognosis. Prognosis adalah merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Prognosis dapat berupa yang pertama, bentuk treatment yang akan dilakukan. Yang kedua, bahan atau materi yang diperlukan. Yang ketiga, metode yang akan digunakan. Yang keempat, alat bantu belajar mengajar yang diperlukan. Dan yang kelima, waktu kegiatan pelaksanaan. Kemudian selanjutnya adalah memberikan bantuan atau terapi. Terapi yang dimaksud di sini adalah memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar yang sesuai dengan program yang disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapi yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan kelompok belajar. Dan yang kedua, bimbingan belajar individual. Yang ketiga, pengajaran remedial. Yang keempat, pemberian bimbingan pribadi. Dan yang kelima adalah alih tangan kasus. Selanjutnya, kajian teori yang kedua adalah pembelajaran tematik. Yang pertama, hakikat pembelajaran tematik.
Pembelajaran tematik atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam indera mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran tematik ini sangat tepat diterapkan pada jenjang sekolah dasar. Maka diharapkan pembelajaran ini dapat meningkatkan setiap aspek penilaian, baik itu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Agar ketiga aspek ini dapat meningkat, maka kita perlu melihat bagaimana aspek materi pembelajaran, aspek pengalaman belajar, aspek metode pembelajaran, aspek media pembelajaran, dan aspek sumber pembelajaran. Kemudian yang kedua, alasan penggunaan pembelajaran tematik. Melalui pembelajaran tematik, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh, bermakna, otentik, dan aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik. Pengalaman belajar yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual akan menjadikan proses belajar lebih efektif. Untuk memberikan pengalaman belajar peserta didik secara holistik dan melihat keterkaitan antar konsep, maka guru perlu memahami cara merancang pembelajarannya. Dalam hal ini, model pembelajaran yang harus dipahami adalah model pembelajaran tematik. Beberapa alasan pembelajaran tematik cocok digunakan di tingkat sekolah dasar, yaitu seperti yang pertama, pendidikan di sekolah dasar harus memperhatikan perkembangan intelektual anak. Sesuai dengan taraf perkembangannya, anak sekolah dasar melihat dunia sekitarnya secara menyeluruh. Mereka belum dapat memisah-misahkan bahan kajian yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, di samping memperhatikan perkembangan intelektual anak, guru juga harus mengurangi dampak dari fenomena ini. Di antaranya, anak tidak mampu melihat dan memecahkan masalah dari berbagai sisi. Karena ia terbiasa berpikir secara fragmentasi, anak dikhawatirkan tidak memiliki cakrawala pandang yang luas dan integratif. Cakrawala pandang yang luas diperlukan dalam memecahkan permasalahan yang akan mereka hadapi nanti di masyarakat. Jadi, merupakan bekal hidup yang sehat dalam memandang manusia secara utuh. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik pembelajaran tematik. Menurut tim Puskur 2006, pendekatan pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tematik dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak karena pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasan pada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian ada memberikan pengalaman langsung kepada anak. Pembelajaran tematik diprogramkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran yang mengaitkan antar konsep dan prinsip yang dipelajari dalam pembelajaran dari beberapa mata pelajaran. Kemudian, pemisah mata pelajaran tidak kelihatan atau antar mata pelajaran menyatu. Pembelajaran tematik memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Kemudian, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran sehingga bermakna.
Pembelajaran tematik mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sehingga berdampak bermakna dari materi yang dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Pada pembelajaran tematik dikembangkan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, dalam melihat bakat, minat, dan kemampuan sehingga memungkinkan peserta didik termotivasi untuk belajar terus-menerus. Kemudian yang keempat adalah implikasi pembelajaran tematik. Implikasi ini terbagi menjadi yang pertama implikasi bagi guru dan bagi peserta didik. Bagi guru, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar yang bermanfaat bagi peserta didik, juga dalam memilih kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran, serta mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Dan bagi peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, kelompok, atau klasikal. Peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah implikasi terhadap sarana dan prasarana, sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tematik dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana prasarana dan belajar. Kemudian yang kedua, perlu memanfaatkan sumber belajar baik yang sifatnya didesain khusus untuk keperluan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang abstrak. Kemudian yang keempat, dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah implikasi terhadap pengaturan ruang. Dalam kegiatan pembelajaran tematik perlu pengaturan ruang agar suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian ruang dapat ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Kemudian susunan bangku peserta didik dapat diubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau di karpet. Dan juga kegiatan belajar hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini merupakan penelitian yang berkesesuaian dengan penelitian yang kita buat, yaitu yang pertama, penelitian dari Agung Bowo Leksono dalam skripsi yang berjudul Penerapan Pembelajaran Tematik kelas 2 di SD Negeri Atuade Kecamatan Cangkringan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu perencanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar Watuadek belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan guru belum menyusun pemetaan kompetensi, akan tetapi guru sudah menyusun jaring tema, silabus, dan RPP. Selain itu, pembelajaran masih terpisah-pisah dan belum mengarah pada tema yang digunakan dalam pembelajaran. Namun, tetap menggunakan tema sebagai latar belakang, metode yang digunakan pada saat proses pembelajaran juga belum bervariasi. Kemudian, yang kedua, penelitian dari Eko Prasetyo yang berjudul Problematika Pembelajaran Tematik Siswa Kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'rif Patihan Wetan Babadan Ponorogo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini yaitu siswa merasa bingung, siswa yang memiliki kognitif daya pikir rendah menjadi tertinggal, kemudian kurang maksimal menerima pembelajaran, orang tua juga kesulitan dalam memberikan bantuan anak belajar di rumah, dan siswa mendapat nilai rendah dan siswa merasa bosan. Sekian video presentasi dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.